Prof. Ya, udah panjang ya. Oke, baik, silakan Prof. Oke, perempuan itu hanya ingin diperhatikan. Oke. Perempuan itu jangan dibohongi. Tolong kalau janji ditepati. Maka perempuan tidak peduli siapa itu calon, tapi dia peduli apa sebetulnya kepedulian dari calon itu terhadap kaum perempuan. Baik. Itu. Jadi Jadi penting sekali. Iya. Jadi kalau para calon, wahai para calon, ya siapapun yang mencalonkan presiden untuk pemilu 2024, Ya. maka jangan lagi perempuan ini dibohongi. Baik. Perempuan ini harus betul-betul diberikan janji yang janji tadi harus ditepati. Baik. Ini Baik, Prof. mungkin ya. Jadi kalau itu halnya mudah-mudahan akan didukung oleh Akan 51. terpikat lah hati-hati Iya. 50,7% itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wiwi. Saya kasih ke Mbak Feni, silakan Mbak Feni. Kalau saya hanya himbauan buat teman-teman semua, terutama perempuan, tahu bahwa kita punya jumlah dan suara yang cukup besar. Ya. Maka marilah kita menjadi penonton infotainment itu tadi yang sangat memperhatikan track record, yang sangat detail melihat berita itu bukan cuma dari satu sudut pandang. Ya. Dan kalau mau mendengar pendapat itu juga jangan hanya mendengar pendapat dari satu kubu. Jadi kita itu harus kita sendiri berdaya untuk berpikir dan memutuskan berdasarkan penilaian kita. Gak usah dengar katanya, kata ini, tapi kita sendiri yang harus proaktif. Kalau kita berharap jangan bohong ya gitu, udahlah gitu ya. Baik, Kita terima gak kasih, bisa Mbak. mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita. Kita mau jadi orang yang terus-terusan dibohongi dan dimanfaatkan, atau kita mau memberdayakan diri kita. Kita harus berdayakan diri kita perempuan. Oke, silakan Mbak Asti. Ya, saya mendukung ketiga teman-teman ini, dan saya mau nambahin tadi kalau 100.000 kalau kita bagi dalam 5 tahun maka sebulan kita dapat Rp1.600. Itu sebulan loh, 30 hari. Jadi satu hari kita dapat apa? Artinya kalau ada calon yang nawarin duit justru kita jangan pilih dia. Karena dia pasti akan melakukan sesuatu hal agar uangnya kembali. Betul. Dan dia artinya ketika baru mau duduk aja udah dengan cara yang tidak jujur. Apa yang bisa kita harapkan dari orang seperti ini. Yang kedua, saya setuju sekali rekam jejak, lihat apakah dia ada soal pelanggaran HAM. Ya. Apakah pelanggaran HAM ini juga tidak hanya soal bunuh-bunuhan gitu ya, Ya. tapi juga menggusur orang dan lain-lain ya. Mengambil Dan hak ya. betul, dan sebetulnya yang kan gini, ngapain sih kita pilih presiden? Karena kita punya negara. Kalau kita nggak punya negara, kita nggak punya presiden kan. Kenapa kita bernegara? Itu ada tuh kalau zaman SD saya ingat dibilang kita merdeka supaya kita merdeka. Jadi kita harusnya punya presiden sehingga kita bisa merdeka bicara, merdeka bisa sekolah, merdeka punya rumah atau tidak. Dan karena itu perempuan harus mikir, mereka selama ini udah merdeka gak mendapatkan akses kesehatan kalau dia sakit. Kalau itu belum ada, artinya pemilu selama ini gagal semua, tidak berhasil menempatkan pemimpin untuk memerdekakan perempuan dan juga memerdekakan seluruh rakyat Indonesia. Waduh, ditutup dengan cantik oleh Mbak Asfi. Terima kasih Mbak Asfi Nawati, terima kasih Mbak Feni Rose, terima kasih juga Prof Siti Zuhro dan juga Shirley Anavita sudah bergabung di Perempuan Bicara. Kita akan masih bahas tentu tentang politik di minggu-minggu depan di Perempuan Bicara karena ini penting sekali. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami, selamat berakhir pekan, sehat selalu, sampai jumpa.